Oke, selamat pagi menjelang siang ya anak-anak sekalian ya. Ini adalah materi kedua yang Pak sampaikan yaitu tentang pembelajaran daring. Nah, supaya tidak terlalu lama ya, jadi kita langsung aja. Nah, sebelum kita membahas tentang pembelajaran daring, ya kita harus tahu dulu apa sih itu daring. Nah, daring itu sesungguhnya merupakan singkatan dari dalam jaringan. Nah, daring ini sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Nah, daring itu bermakna bahwa menghubungkan kita ke dalam jaringan internet. Jadi antara misalnya Pak, kalian itu bisa terhubung melalui suatu jaringan internet. Nah, pembelajaran daring ini bisa kita artikan itu adalah sebuah pembelajaran yang dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Jadi ditekankan sekali lagi ya, di sini kita bisa menggunakan jejaring sosial ataupun aplikasi pembelajaran di dalam pembelajaran daring ini. Nah, kemudian pembelajaran daring dilakukan tanpa melakukan tatap muka. Jadi, Pak dengan kalian itu nggak ketemu, hanya lewat video seperti ini saja. Tetapi bisa dilakukan dengan melalui platform yang telah disediakan. Nah, seperti tadi, itu aplikasi pembelajaran dan juga jejaring sosial. Nah, salah satu aplikasi yang bisa digunakan itu adalah seperti Google Classroom, Google Meet, ada Edmodo, ada Zoom. Nah, bahkan kita bisa melakukannya melalui WhatsApp Group atau WAG dan juga media sosial seperti FB dan Instagram itu misalnya. Itu bisa dilakukan. Kemudian selama pembelajaran daring ini, ya, kalian itu punya keleluasaan, ya, punya keleluasaan waktu untuk belajar. Artinya di sini kalian bisa belajar kapanpun, dimanapun, ya, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalian juga bisa berinteraksi dengan guru pada waktu yang bersamaan. Bagaimana caranya? Tentu dengan menggunakan video call atau live chat. Nah, pembelajaran daring di SMP Negeri 4 Banjar, di sekolah kita, nah itu dilakukan selama pandemi ini dengan mempertimbangkan atau memperhatikan kesehatan, keselamatan dari kalian sebagai peserta didik, Pak sebagai guru, kemudian keluarga kita di rumah dan masyarakat secara umumnya. Tujuannya adalah supaya kita terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Nah, ada dua jenis aplikasi yang kita gunakan dalam pembelajaran, yaitu WA dan Google Grow. Nah, kenapa kita menggunakan WA? Nah, WA di sini dikhususkan yaitu tentang WA Group. Nah, karena WA sendiri itu ya sudah mendarah daging ya, sebuah media komunikasi yang sudah mendarah daging dan dikenal oleh masyarakat secara umum. Kemudian WA juga sederhana dan mudah digunakan. Nah, tentunya WA ini sudah kalian kenal dari kalian SD, bahkan di rumah juga pasti kalian menggunakan WA sehingga mudah diakses. Kemudian Google Group. Nah, apa sih itu Google Group? Ya, Google Group merupakan layanan dari Google yang menyediakan kelompok diskusi atau forum internet yang berbasis email. Nah, untuk menggunakan Google Group ini, kalian harus punya yang namanya Gmail. Cukup satu saja email yang kalian punya, itu sudah bisa mengakses banyak aplikasi dari Google Group. Di antaranya Google Classroom, Google Meet, dan Google Form. Karena ketiga inilah yang sering kita gunakan nanti dalam pembelajaran secara online di SMP Negeri 4 Banjar. Nah, apa sih itu Google Classroom? Google Classroom adalah platform gratis yang berbasis web yang dibuat untuk mempermudah kegiatan pembelajaran ya, peserta didik dan juga pendidiknya. Dalam artian guru dan siswanya. Nah, Google Classroom memungkinkan para guru untuk mengatur dan menilai progres murid-muridnya sambil tetap terhubung dimanapun juga. Kemudian, para murid bisa menerima dan mengumpulkan tugas langsung di Google Classroom ini. Jadi, nggak usah pakai kertas lagi, tinggal kalian bisa tulis di sana, kalian bisa mengumpulkannya di sana. Nah, untuk materi lebih lengkapnya tentang Google Classroom ini, ya kalian bisa akses di web berikut ini. Ya, nanti Pak akan taruh di deskripsinya. Kemudian yang kedua, Google Meet. Nah, Google Meet itu adalah aplikasi video conference, ya, video call istilahnya ya, kalau secara sederhananya. Ini gratis dan nggak usah bayar, nggak ada batasan waktu.
bisa diakses melalui web browser seperti misalnya Google Chrome dan juga smartphone kalian. Tinggal di-download aja di Play Store atau yang punya iPhone mungkin di apa namanya ya, Pak lupa ya. Seperti itu. Intinya kalian bisa tinggal di-download aja. Kemudian ini bisa kita gunakan untuk tatap maya. Bagaimana sih cara menggunakannya? Nah, silahkan nanti kalian kunjungi link yang Pak taruh di deskripsi. Kemudian yang terakhir itu adalah Google Form. Nah, Google Form sendiri itu adalah layanan dari Google yang memungkinkan kita semua untuk membuat survei, tanya jawab dengan fitur-fitur formulir online yang bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan. Nah, Google Form ini memudahkan kita untuk membuat sekaligus ya, mengkoleksi atau mengumpulkan sebuah data. Ya, contohnya, ketika kalian mengabsen di MPLS ini, kalian menggunakan Google Form. Nah, itulah yang bisa kita lakukan. Ya, sederhana, tapi bisa mengakomodir dan mendapatkan banyak data sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, selengkapnya tentang Google Form, ya, silahkan kalian kunjungi website yang ada di deskripsi nanti. Nah, kemudian bagaimana kita bisa membuat email, bergabung di Google Classroom, kemudian menerima dan mengirim tugas di Google Classroom, ya juga akan Pak kirimkan tautannya melalui link deskripsi. Nanti silahkan kalian tinggal kunjungi alamat tersebut. Kemudian jika ada yang mungkin belum jelas atau mau ditanyakan, kalian bisa menggunakan fitur WAG ya, WA Group yang ada di kelas MPLS-nya. Nah, kalian bisa menanyakan di sana. Kemudian untuk kali ini itu tidak ada tugas, ya, tidak ada tugas tambahan lagi. Cukup sekian dari Pak tentang materi hari ini, yaitu tentang pembelajaran online. Pak tutup dengan sekian dan terima kasih serta mengaturkan Padang Santi. Om Santi, 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 Om. Selamat siang dan sampai jumpa.